Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel School Computer Training teman-teman semuanya ya. Kali ini video yang tutorial ini adalah bagaimana caranya menginstal Django atau Python juga ya di sistem operasi Windows gitu. Nah, jadi teman-teman boleh yang pertama ya, teman-teman boleh melakukan yang pertama adalah mendownload dulu Pythonnya. Nah, jadi ada di situsnya python.org, nanti ada pilihan download, nanti masuk ke situs itu, kemudian nanti dikasihkan versi terakhir dari Pythonnya. Kebetulan di sini 3.13.1 ya. Nah, jadi nanti bisa di-download. Nah, kalau sudah di-download, tinggal dilakukan instalasi. Nah, di sini kebetulan saya sudah download ya. Jadi saya mau tunjukkan dulu sesuatu untuk teman-teman biar nanti installnya benar ya. Ini filenya yang sudah di-download ya. Kemudian nanti sisa dibuka saja seperti itu ya. Nah, nanti teman-teman dalam proses instalasinya di Windows ini jangan lupa dicentang ya untuk path-nya ya. Nah, kemudian langsung di-install now. Seperti itu saja ya. Nah, jangan lupa nanti ketika sudah selesai install, maka di sini saya tidak install karena saya sudah punya Python di komputer ini ya. Nah, walaupun dengan versi yang berbeda, bukan versi yang terbaru, namun saya memang sebelumnya sudah install di sini. Nah, setelah berhasil terinstall Python-nya ya, nah, kemudian kita pastikan melalui command prompt ya. Command prompt, ketik saja cmd, kemudian ada command prompt, nah seperti ini muncul ya. Nah, kemudian nanti dicek aja dengan perintah Python min version ya, min version. Nah, kalau muncul Python dengan versinya berarti itu berhasil terinstall, terpasang di komputer kita. Nah, ini di komputer ini itu berhasil terpasang dengan versi yang berbeda dengan yang tadi. Kalau tadi 3.13 ya, ini 3.11 karena sebelumnya memang sudah pernah diinstal Python di komputer ini. Nah, setelah sudah memastikan seperti ini, maka disiapkan dulu folder, teman-teman ya, untuk kita pasang projectnya nanti Python Django kita gitu. Jadi di sini saya di dalam drive C saya bikin folder dev namanya. Ya, di dalam dev ini saya juga pasang satu folder namanya tutorial Django ya, tutorial Django. Nah, nanti disinilah file Django kita, project kita ya. Nah, yang pertama kalau sudah seperti ini, ya sebaiknya kita masuk dulu ke dalam sini ya. Nah, karena di sini ini posisinya dev ini ada di C dev ya. C dev berarti kita harus masuk ke dalam C, kemudian masuk ke dalam dev. Nah, kita kebetulan ada di C user Reza di sini ya. Jadi kita harus keluar dulu dari dua folder ini dengan cara CD ya, titik-titik itu kita keluar dari Reza, kemudian kita keluar lagi ya. Nah, ini yang mudahnya ya. Ini yang apa yang mungkin bisa membantu teman-teman untuk lebih memahami perintah-perintah command prompt. Nah, sekarang kita sudah di C ya. Nah, tentu tadi kalau dev itu kita lihat C dev, berarti kita sisa masuk aja ke dalam folder dev dengan perintah cd lagi tapi dengan nama folder tersebut gitu. Jadi cd dev. Jadi kita memasukkan directory ke dalam directory dev. Enter. Nah, seperti ini berarti kita sudah di dev. Kemudian di dalam dev itu kan ada kita dir ya, kita dir itu untuk melihat directory apa yang ada di dalam dev. Nah, di sini ada satu namanya tutorial Django. Nah, kita mau masuk ke dalam folder tutorial Django lagi dengan cara berarti cd tutorial Django seperti ini. Nah, berarti kita sekarang sudah ada di dalam cdev tutorial Django. Kita bersihkan layarnya dulu. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau sudah seperti ini, selanjutnya adalah kita membuat satu folder ya di dalam sini ya. Folder environment. Nah, caranya adalah Python ya, Python, kemudian -m, kemudian virtual environment, kemudian nama foldernya. Nah, ini env ini adalah nama folder yang kita buat di sini. Kita enter saja.
Nah, sekarang folder sudah ada ya, Vertman. Nah, kemudian setelah kita buat folder ini, kita mau aktif di dalam environment ini. Nah, caranya adalah, nah di sini agak lambat ya, teman-teman, prosesnya. Tapi sudah terbuat nih ya, sekarang oke, sudah selesai. Nah, sekarang kita aktifkan dulu environment-nya. Nah, dengan cara adalah Python ya. Python ya, Python kemudian minus m bukan apa ya, aktif ya. Untuk mengaktifkan itu berarti kita bisa pakai yang namanya folder env ya, kita mengaktifkan. Kemudian nanti ada apa, script ya, nah gitu, scripts. Nah, scripts itu di sini, ini dalam sini. Nah, ini ada namanya aktif ya. Nah, ini ada aktif. Kita mau akses nih si aktif nih ya, supaya nanti si kita aktif di folder env tersebut gitu ya. Nah, kemudian di sini berarti aktif tapi .bat gitu. Nah, kita enter. Nah, coba lihat, kita sudah aktif nih. Ini kita sudah terpisah. Dari tadinya di C, sekarang kita sudah di env. Nah, kalau sudah begini, teman-teman, maka sekarang langkah berikutnya adalah kita coba ngelihat dulu pip kita ya, pip list gitu. Nah, pip list itu, nah kita sudah ada pip 23.1.2. Kemudian di sini dia bilang ada rilis terbaru yang tersedia, yaitu 24.3.1. Nah, kalau kita mau update, maka jalankan perintah yang ini. Namun saya khawatir dengan jaringannya ini, jadi saya coba tidak menjalankan perintah ini, saya pakai yang 23.1.2 aja dulu ya. Nah, tapi kalau Anda mau mencobanya, nanti boleh langsung ketikkan ini, kemudian di enter. Nah, sekarang saya pakai yang versi 23.1.2 untuk pipnya. Nah, sekarang kita menginstal Django-nya. Kita install Django-nya. Jadi caranya adalah pip install ya, Django seperti ini ya. Install Django dulu. Kita install Django-nya ya. Oke. Nah, ini melakukan instalasi Django. Kita tunggu ya. Kita tunggu prosesnya, teman-teman. Ini jaringannya agak lambat. Makanya tadi saya tidak lakukan update untuk pipnya karena pasti lambat juga gitu. Lambat juga. Nah, sekarang kita sudah nginstal Django dengan versi yang ini. Nah, kita boleh lakukan pip list lagi, pip list, dan kita bisa lihat sekarang sudah ada Django. Nah, ya berarti Django di sini sudah terpasang Django. Kemudian setelah Django-nya juga sudah terpasang, maka sekarang kita buat projectnya. Kita buat projectnya di dalam tutorial Django tadi ini, folder ini, dengan cara Django admin gitu ya. Kemudian start project ya, start project, kemudian nanti nama projectnya jadi my website, enter. Nah, itu sudah muncul satu buah folder, di mana di dalam folder ini ada lagi package my website. Nah, karena kita masih ada di dalam tutorial Django ya, jadi kita masih ada di dalam tutorial Django. Kita CLS dulu. Kita sekarang masih berada di dalam tutorial Django. Kita mesti masuk ke dalam my website ini ya. Nah, ini juga bisa di rename kalau mau di rename ya. Silahkan di rename. Kalau mau di rename nanti menyesuaikan, kita masuk ke dalam folder yang sesuai yang di rename ya. Contoh misalnya saya rename ya. Saya kasih nama projectku ya. Projectku berarti nanti kita masuk di sini projectku ya. Jadi caranya masih ingat ya, cd
projectku gitu ya, enter. Nah sekarang kita berada di mana nih? Ya di dalam projectku gitu. Berarti kita sudah masuk ke sini ya. Nah, setelah masuk ke dalam projectku, maka sekarang kita bisa langsung menjalankan servernya ya, bisa menjalankan servernya untuk melihat apakah server berjalan dengan baik di Windows ini. Dengan cara kita cukup tulis manage, nah ya, manage ini, yang manage.py ini, kemudian kita spasi, kemudian run server seperti ini, enter. Nanti kebuka, ini sudah jalan ya, kita dikasihkan sebuah URL ya yang bisa kita lihat. Nah, kita copy, lalu kita buka di browser kita ya. Nah, di sini kita paste di sini, enter. Nah, the install worked successfully, congratulations. Django versi 5.1 sudah berhasil dijalankan servernya. Nah, tampilannya seperti ini ya. Oke ya teman-teman semuanya. Nah, untuk menonaktifkan ya, sama saja bisa diaktif atau ditekan Ctrl C nantinya. Nah, ya, baru ditulis diaktif. Ya, mungkin itu saja proses menjalankan server dan instalasi Django di Windows ya. Untuk pertanyaan nanti bisa melalui kolom komentar kalau ada yang ingin ditanyakan dan ada yang masih memiliki kendala dalam proses instalasi Django di Windows. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.